Pada era modern, pendidikan merupakan kunci sukses dan masa depan yang cerah. Pendidikan penting untuk individu dan masyarakat, memberikan pengetahuan, keterampilan, dan membantu pembangunan karakter. Karakter building kini mendapat perhatian dari orang tua yang ingin anak-anak mereka memiliki karakter yang baik dan positif. Sedangkan anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, ibarat kertas putih yang dapat digoresi dengan baik ataupun buruk. Goresan positif dari orang tua akan membentuk watak terpuji. Namun, pembentukan karakter juga dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga tanggung jawab ini tidak hanya ada pada orang tua. Anak-anak menghabiskan hampir seluruh waktu mereka di luar rumah bersama teman-teman yang mempengaruhi karakternya. Ketika bersekolah, mereka bertemu lebih banyak teman yang juga membawa karakter berbeda. Lingkungan sekolah berperan penting dalam pembentukan karakter. Namun, masih banyak sekolah yang lebih fokus pada prestasi akademik daripada pengembangan karakter siswa. Sekolah yang fokus pada pembentukan karakter saat ini semakin diminati orang tua untuk anak-anak mereka. Sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa, saya menyadari pentingnya proses kompleks dalam membentuk karakter siswa. Dengan waktu yang lebih banyak di sekolah, guru dapat lebih mendalam dalam karakterisasi siswa melalui bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Mengajar siswa berkebutuhan khusus mendorong saya untuk menerapkan langkah inovatif agar mereka dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah maupun di rumah, juga dalam masyarakat. Dalam upaya menciptakan karya inovatif ini, terdapat berbagai tantangan. Salah satunya akses informasi yang membawa pengaruh besar dalam pembentukan karakter menjadi semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan siswa dalam mengendalikan emosi dan pikiran saat menggunakan teknologi. Akses yang mudah terhadap informasi yang sulit dikontrol dan berdampak besar dapat mengakibatkan karakter anak terkontaminasi dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan emosional mereka. Banyak konten yang minim edukasi dan lebih bersifat hiburan, memperkuat ketergantungan anak pada gadget yang pada akhirnya mengurangi aktivitas fisik mereka di lingkungan sekitar. Di samping itu, kurangnya komitmen orang tua dalam membatasi atau menjauhkan anak dari gadget merupakan sebuah tantangan tersendiri yang harus dihadapi sehingga anak tidak mudah mengakses informasi yang diragukan kebenarannya. Di SLBN Sukamaju, Lampung Utara yang melayani siswa berkebutuhan khusus, upaya untuk membentuk karakter dilakukan melalui asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa. Selain itu, digunakan literasi berupa dongeng pendidikan karakter dalam format audiovisual. Hal ini memudahkan akses bagi siswa. Tujuannya agar siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Guru-guru juga bekerja sama untuk membangun hubungan baik antar siswa dan memberikan dukungan positif. Proses pembuatan dongeng pendidikan karakter ini menggunakan media audiovisual yang melibatkan alat sederhana untuk membuat video dengan animasi, gambar, dan suara. Video ini kemudian diintegrasikan dalam sesi bimbingan konseling dengan fokus pada diskusi dan refleksi, melibatkan guru dan orang tua untuk saling berkolaborasi antara sekolah dan rumah. Dalam proses pembuatannya, siswa tunarungu diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat. Sedangkan untuk anak tunagrahita yang dapat membaca, mereka akan mengisi suara. Kemudian video ini diedit, setelah itu diunggah ke dalam sosial media agar siswa dapat mengakses melalui smartphone mereka di bawah bimbingan guru. Melalui keterlibatan semua elemen di sekolah dan juga di rumah, produksi media ini menghasilkan video dongeng yang diputar untuk seluruh siswa SLB. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan karakter dan nilai yang positif. Strategi ini menciptakan lingkungan belajar inklusif dan mendukung, serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif.
Penggunaan teknologi dalam pendidikan mempersiapkan siswa untuk dapat menghadapi dunia digital yang terus berkembang. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk siswa berkebutuhan khusus menggunakan media dongeng berbasis audiovisual memberikan dampak yang positif. Siswa lebih memahami nilai-nilai karakter dan tertarik selama sesi bimbingan. Video yang interaktif membantu siswa mengaitkan makna dengan pengalaman sehari-hari. Diskusi setelah menonton meningkatkan keberanian siswa untuk berbagi pemikiran dan perasaan, serta keterampilan komunikasi mereka. Pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Selain itu, menggunakan media audiovisual mendorong kreativitas siswa melalui seni, musik, dan drama, mendukung perkembangan mereka secara holistik. Respon yang positif dari rekan sejawat dan orang tua menunjukkan peningkatan motivasi siswa dalam belajar. Nilai karakter yang diajarkan melalui dongeng dapat diterapkan di rumah dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Konten ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan minat siswa, disajikan secara menarik. Namun, beberapa siswa masih kesulitan memahami nilai-nilai karakter, sebab ada banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya adanya perbedaan kecepatan dalam belajar dan merespon yang bervariasi. Oleh sebab itu penting bagi kami untuk menerapkan pendekatan yang lebih beragam dan adaptif agar setiap siswa dapat mengakses dan memahami materi dengan lebih efektif lagi. Misalnya, strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan waktu tambahan, mengadakan diskusi kelompok interaktif, dan melibatkan siswa dalam kegiatan nyata tambahan untuk memperkuat nilai-nilai karakter. Setiap materi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, terutama yang memiliki keterbatasan. Kegiatan diskusi dan refleksi setelah menonton video dongeng penting untuk memperkuat pemahaman dan ekspresi siswa. Evaluasi dan umpan balik berkala juga diperlukan untuk mengoptimalkan pendekatan pengajaran. Penggunaan dongeng pendidikan karakter berbasis media audiovisual ini dirasa cukup efektif dalam pembangunan karakter siswa berkebutuhan khusus. Metode ini memudahkan siswa memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter melalui cerita interaktif dan stimulasi multisensori yang meningkatkan keterlibatan. Sebagai guru, dapat memilih dongeng sesuai tema karakter, menggunakan alat bantu visual dan suara untuk memperkuat pesan, melibatkan siswa dalam diskusi tentang cerita, dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Pendidikan inklusif dan adaptif diharapkan membantu siswa menerapkan konsep karakter dalam interaksi sosial dan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, melalui upaya ini diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Kolaborasi antar sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang inklusif. Semoga strategi ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi lembaga pendidikan lainnya dalam mengembangkan potensi siswa berkebutuhan khusus.